Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan acara Public Expose Live 2023. Public Expose Live 2023 dilaksanakan sejak tanggal 27 November sampai dengan 30 November 2023 yang diikuti oleh 46 perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat akan memaparkan antara lain mengenai performa perusahaan terkini beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Melalui Public Expose Live 2023 ini, Bursa dan SRO menyediakan sarana komunikasi dan tentunya interaksi langsung antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi dengan manajemen perseroan sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif sebelum melakukan keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expose Live ini diharapkan transparansi akan menghasilkan investment opportunity dan pada akhirnya menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expose Live 2023. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan Public Expose Live 2023 dalam sesi paparan publik oleh PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Adapun kegiatan Public Expose Live 2023 diadakan dalam rangka 46 tahun diaktifkan kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya David Sanoval dari Idea Channel akan bertindak sebagai moderator dalam paparan publik PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Sebagai informasi, PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia di 24 Maret 2015 dengan kode perdagangan MIKA atau MIKA, di mana bidang usaha bergerak dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, termasuk jasa manajemen rumah sakit, sektor kesehatan, dan subsektor jasa dan peralatan kesehatan. Perlu juga kami ingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan sebelum kita mulai paparan publik, kita saksikan terlebih dahulu company profile dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau MIKA berikut ini. Di sini kami hidup, tertawa, menangis, dan tersenyum. Di sini kami tumbuh bersama Anda. Di sini di Mitra Keluarga, tempat di mana Anda dicintai. Tempat di mana Anda menemukan keluarga seutuhnya. Di Mitra Keluarga, jantung energi kami berdetak seirama dengan ribuan cerita manis di balik perjuangan meraih kesehatan Anda. Tidak hanya menemani mereka yang mencari kesembuhan, kami menyambut siapapun yang memiliki semangat untuk hidup optimal, penuh dengan cinta dan tawa. Kami adalah rumah bagi Anda, dia, dan mereka. Mitra Keluarga telah membangun rumah sakit di area Jabodetabek dan Surabaya dan tercatat sebagai rumah sakit swasta terbesar berdasarkan volume pasien. Kami merangkul ribuan ahli di bidang medis untuk melayani lebih dari 2 juta pasien dan bermitra dengan lebih dari 400 perusahaan asuransi dan klien korporatif. Di sini di Mitra Keluarga, kami memberikan layanan komprehensif dan terintegrasi untuk memastikan Anda dan keluarga mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal. Layanan termasuk layanan umum dan spesialis di semua cabang seperti rawat inap dan rawat jalan, laboratorium farmasi, radiologi, termasuk pula instalasi gawat darurat atau IGD, dan ruang perawatan intensif atau ICU. Terdapat pula layanan spesialis yang tersedia di cabang-cabang tertentu. Berbagai layanan Mitra Keluarga dapat diselenggarakan berkat layanan medis berkualitas dan terjangkau menggunakan peralatan teknologi terkini. Karena kami lebih dari rumah sakit. Mitra Keluarga adalah hidup. Mitra Keluarga adalah cinta. Mitra Keluarga adalah tawa. Selamat datang di rumah Anda. Mitra Keluarga,
Life, Love, Laughter. Dan saat ini telah hadir manajemen perseroan. Yang pertama ada Ibu Joyce Widiayanti Handayani selaku Direktur PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK. Dan selanjutnya juga ada Bapak Aditya Wijaya yang merupakan Investor Relation Manager PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK. Saya akan langsung sapa saja. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya di pagi hari ini? Baik, terima kasih Ibu, dan sebelum memulai acara saya akan sampaikan informasi terlebih dahulu. Bagi para peserta yang ingin bertanya, kami persilakan melalui kolom chat di aplikasi Zoom yang nanti akan dibahas di sesi tanya jawab. Dan agenda selanjutnya adalah pemaparan publik yang akan disampaikan oleh manajemen PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK kepada Bapak Ibu. Kami persilakan, waktu dan tempat. Seperti yang kita ketahui semua, dunia kesehatan menjadi dunia yang sangat berubah sekali pasca pandemi. Di tahun 2023 ini kita mulai memasuki periode non pandemi atau pasca pandemi COVID 2019. Untuk segera mengetahui apa yang terjadi di tahun 2023, saya meminta rekan saya Aditya untuk dapat memberikan presentasi ringkas mengenai mitra keluarga. Terima kasih. Silakan Aditya. Oke, selamat pagi. Terima kasih Bu Joyce atas undangannya. Untuk presentasi akan saya lanjutkan. Oke, mungkin bisa next slide, Bapak. Halo, bisa di next slide. Oke, next slide lagi. Oke, Mitra Keluarga Karya Sehat TBK, kita adalah salah satu perusahaan terbuka. Kita juga merupakan salah satu grup rumah sakit operator terbesar di Indonesia dari berdasarkan jumlah tempat tidur maupun juga jumlah pasien yang berkunjung ke rumah sakit kami. Rumah sakit kami berfokus pada komunitas. Kami memiliki fokus atau pasien yang sangat besar dengan permintaan yang sangat kuat. Kemudian juga rumah sakit kami memiliki pelayanan yang komprehensif dan terpadu. Next slide. Sorry. Next lagi Pak. Sorry. 2 lagi. Next. Ya. Rumah sakit kami telah berdiri lebih dari 34 tahun. Kami memulai dari tahun 1989. Itu rumah sakit pertama kami di bilangan Jakarta Timur di Jatinegara. Kemudian dengan berjalannya waktu, kami telah bisa berekspansi dan menambah rumah sakit setiap tahunnya hingga mencapai total 29 rumah sakit per 2023 tahun ini. Dengan jumlah tempat tidur yang kami miliki saat ini hampir 3.400 tempat tidur di seluruh Jabodetabek dan juga Surabaya. Next slide. Rumah sakit kami memiliki 2 brand. Pertama adalah Mitra Keluarga dan Kasih Group, di mana untuk Mitra Keluarga adalah rumah sakit yang cukup lengkap dan komprehensif dengan kapasitas sekitar maksimum 200 bed. Sedangkan untuk Kasih Group ini rumah sakit yang lebih compact atau lebih less complexity. Jadi dengan total mungkin kapasitas di kisaran antara 80 sampai 150 tempat tidur. Untuk Mitra Keluarga, brand Mitra Keluarga, kami memiliki fokus geografi, di mana kita hanya fokus di Jakarta dan Surabaya, di mana dengan 32 specialty area yang kita layani di Mitra Keluarga, memang rumah sakit ini sangat cocok untuk berada di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Nah, untuk daerah penyangga atau daerah secondary, kita menggunakan rumah sakit Kasih, brand Kasih, dikarenakan dengan kompleksitas yang lebih sedikit, kita bisa mempenetrasi area-area yang lebih kecil, di mana kita tahu ketersediaan dokter di area secondary maupun tertiary city itu lebih sedikit dibandingkan kota besar. Oke, next. Next lagi Pak. Kemudian ini 6 alasan mengapa berinvestasi di Mitra Keluarga. Pertama, otomatis kita adalah penyedia layanan kesehatan yang terkemuka dengan rekam jejak kita yang sudah teruji. Kedua, juga kita memiliki layanan yang sangat kuat di area Jabodetabek serta Surabaya. Ketiga, kita adalah rumah sakit yang terbaik di kelasnya dengan layanan kesehatan yang lengkap serta memiliki beberapa unggulan spesialisasi yang sudah terkenal di masyarakat kami. Kemudian kami juga yang nomor 4 memiliki rekam jejak pertumbuhan laba yang berkesinambungan dengan strategi ekspansi dan pengendalian operasional yang sangat terencana dan baik.
Dan kelima, kami memiliki kemampuan yang teruji dalam mempertahankan dokter serta staf medis yang berkualitas. Dan terakhir adalah kami memiliki tim manajemen yang sangat baik dan berkualitas. Oke, next slide, Pak. Ya, untuk mitra keluarga bisa dilihat di sini sebagai salah satu brand rumah sakit terkemuka di Indonesia dan juga dipercaya oleh masyarakat. Ini bisa dilihat dari total kunjungan ataupun produktivitas dokter per tahunnya. Bisa dilihat di tabel grafik ini, baik dari segi rawat inap maupun rawat jalan, mitra keluarga kita memiliki produktivitas rata-rata dokter per tahunnya sangat tinggi dibandingkan dengan kompetitor kita sejenis yang juga listed di perusahaan listed di Indonesian Stock Exchange. Dalam salah satu resep atau rahasia kenapa productivity dokter kami cukup tinggi adalah di mana kami memiliki jumlah full time spesialis yang lebih cukup banyak. Jadi total dari segi headcount, jumlah spesialis di mitra keluarga memang kurang lebih hampir 20%, namun dengan 20% spesialis full time ini, mereka bisa memberikan 60 kontribusi sebesar 50% sampai 60% kunjungan pasien ke rumah sakit tersebut. Selain itu, dari segi profitabilitas juga bisa dilihat mitra keluarga kita sangat superior jika dibandingkan dengan kompetitor kita yang sejenis yang juga listed di IDX Stock Exchange. Oke, next. Kami juga memiliki fokus yang sangat kuat di area Jakarta dan Surabaya. Alasan kami memilih dua kota ini adalah pertama dari segi GDP, juga kita lihat Jakarta dan Surabaya menyumbang GDP yang dua kota teratas yang menyumbang GDP terbesar di Indonesia. Selain itu juga jika kita lihat dari segi rasio dokter per 1.000 populasi, memang Indonesia secara nasional average kita masih sangat rendah, itu masih di bawah 1 dokter per 1.000 populasi. Jika kita lihat 0,8 untuk Indonesia, kemudian untuk area Jawa sendiri 0,9. Nah, namun kalau kita coba lebih zoom ke area Jakarta, contohnya bisa dilihat di Jakarta itu jumlahnya bisa 2-3 kali lipat dibandingkan jumlah nasional average. Di Jakarta sendiri total ada hampir 3 dokter per 1.000 populasi. Jadi dengan alasan inilah kenapa kami memilih Jakarta dan Surabaya sebagai salah satu geographical fokus strategi kami. Bisa dilihat dari total 29 rumah sakit, kami memiliki 21 rumah sakit yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya. Oke, next. Kemudian rumah sakit kami juga memiliki layanan yang sangat komprehensif. Kami memiliki semua jenis tempat tidur dari yang kelas terendah, yaitu kelas 3, sekitar 4 bed, sampai dengan kelas yang private, yaitu 1 bed. Kami juga memiliki fokus area layanan spesialisasi, di mana top 4 kami, atau 4 spesialis utama yang kami layani adalah di anak, kebidanan, bedah umum, dan penyakit dalam. Selain 4 ini juga kami memiliki beberapa spesialisasi lain unggulan yang juga mensupport kompleksitas dari layanan rumah sakit kami seperti jantung, ortopedi, saraf, dan spesialisasi lainnya. Next slide. Kami juga memiliki rekam jejak yang teruji, ini secara historical. Setiap rumah sakit yang kami bangun kurang lebih bisa mencapai EBITDA positif dalam kurun waktu 6-9 bulan. Kemudian untuk net income positif dapat dicapai dalam kurun waktu sekitar 18 bulan sampai 24 bulan. Next. Kami juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan dokter yang berkualitas. Bisa dilihat dari total tingkat retention rate kami itu cukup tinggi, sekitar 95%. Jadi hampir 95% dokter itu sangat sticky kepada rumah sakit kami. Next slide. Kami juga memiliki tim manajemen yang berkualitas. Manajemen kami semua memiliki latar belakang di healthcare industry lebih dari 15 tahun. Oke, next slide. Kemudian berikutnya adalah strategi pertumbuhan. Kami memiliki 4 strategi pertumbuhan. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas secara organik maupun inorganik. Yang kedua adalah kita meningkatkan pendapatan dengan memberikan layanan yang lebih kompleks maupun lebih canggih. Serta nomor 3 adalah kita memperluas usaha portfolio kami dengan memasuki pasar di JKN atau BPJS. Kemudian nomor 4 adalah kita selalu meningkatkan efisiensi operasional. Ini adalah 4 strategi pertumbuhan utama kami. Oke, next slide. Untuk peningkatan kapasitas, saat ini mitra keluarga memiliki 9 land bank. Total dari 9 ini ada 1 yang akan kita buka di akhir tahun ini, yaitu di Grand Wisata. Itu kurang lebih kapasitasnya sekitar 200.
Dan untuk awal kita akan buka biasanya di sekitar 50 sampai 60 bed untuk pembukaan di awal. Selain 9 land bank ini, kami juga memiliki kapasitas existing di 29 rumah sakit yang masih bisa kita expand kurang lebih sekitar hampir 900 tempat tidur atau tepatnya 887 tempat tidur. Oke, next slide. Berikut ini adalah rumah sakit yang rencana kita buka di bulan Desember nanti, yaitu berlokasi di Grand Wisata. Saat ini secara pembangunan sudah selesai dan kita akan segera membuka di hari Sabtu ini. Sudah buka di minggu lalu, tanggal 25 November kita sudah buka. Oke, next slide. Selain itu kami juga masih akan terus meningkatkan tempat tidur operasional kami. Tahun ini kita sudah membuka kurang lebih hampir 100 tempat tidur untuk dari existing capacity kami. Setiap tahunnya kurang lebih kita bisa meningkatkan kapasitas sekitar 2-3% dari available kapasitas yang ada saat ini. Oke, next slide. Selain itu, akuisisi, kami juga menjadikan akuisisi sebagai salah satu strategi kami. Bisa dilihat, ini adalah 3 transaksi terakhir kami, yaitu kita pernah mengakuisisi Rumah Sakit Bina Husada, Mutiara Hati, dan juga Panti Abdi Dharma. Ini adalah 3 akuisisi terakhir. Oke, next. Selain untuk penambahan kapasitas dan juga jumlah tempat tidur, kami juga meningkatkan kompleksitas kami dengan memberikan layanan-layanan atau Center of Excellence yang lebih komprehensif dan juga lebih canggih dibandingkan yang ada saat ini. Nah, ini adalah beberapa layanan unggulan kami, dari ada heart vascular, urologi, ortopedi, kemudian klinik tumbuh kembang anak, klinik kids food, embrio untuk fertility, dan juga yang baru kita launching adalah Mitra Orvis, itu untuk sport injury. Oke, next. Ini adalah beberapa inisiatif fokus utama kami di tahun 2023 ini, di mana tahun 2023 ini kita akan mengembangkan layanan radioterapi. Kita baru buka 1 di bulan Januari, itu berlokasi di Mitra Keluarga Bekasi Timur, dan rencananya radioterapi yang kedua akan kita buka di daerah Jawa Timur, yaitu di Kenjeran, di area Kenjeran. Jadi total kita akan memiliki 2 fasilitas radioterapi untuk layanan cancer. Selain itu juga untuk fokus di area fertility, kami juga membuka layanan satelit klinik. Jadi kita mengekspansi layanan embrio kita, dikarenakan kita memiliki jaringan rumah sakit yang besar, jadi kita melakukan ekspansi dengan menambah satelit-satelit klinik untuk inseminasi, sehingga harapannya bisa menjadi feeder bagi embrio Center of Excellence kami. Kemudian juga kami akan berfokus di layanan THT, otak, dan juga tulang belakang, serta di area pencernaan itu kita akan fokus di tambahan 3 layanan tersebut. Oke, next. Ini adalah layanan radioterapi yang rencana kita buka, yaitu di Mitra Keluarga Bekasi Timur dan di Kenjeran. Oke, next. Selain di Mitra Keluarga, di Kasih Group sendiri juga kami melakukan ekspansi kompleksitas mereka dengan cara meningkatkan tipe rumah sakit dan juga kelas rumah sakitnya. Bisa dilihat sebelumnya itu rumah sakit Kasih Group itu rata-rata adalah rumah sakit ibu dan anak, dan juga secara kelas atau tipe dia rata-rata di tipe C dan tipe D. Kemudian di 2 tahun belakangan ini, di tahun 2021, 2022, kami melakukan ekspansi kompleksitas di Kasih Group dengan mengubah rumah sakitnya sekarang menjadi rumah sakit umum. Kemudian juga secara kelas rumah sakit, semua rumah sakit Kasih sekarang ada di tipe C, tinggal 1 yaitu di Panti Abdi Dharma yang masih tipe Delta. Dan rencananya kita akan segera upgrade ke tipe C ke depannya. Oke, next. Nah, ini berikut adalah penetrasi kami di BPJS. Saat ini memang fokus kami masih sebagian besar di private patients. Untuk BPJS sendiri kami memiliki kontribusi sekitar 18,8% per 9 bulan di 2023 ini. Rencana ke depan mungkin penambahan kontribusi BPJS masih ada mungkin terjadi, mungkin tapi tidak sebesar 2-3 tahun belakangan. Dikarenakan kita masih akan rencana menambah 2 rumah sakit lagi yang kita akan konversi untuk menjadi rumah sakit BPJS, tapi dengan tujuan untuk menyasar pasien-pasien coordination of benefit atau COB.
Total rumah sakit kami dari 29, saat ini ada 13 rumah sakit yang sudah menjadi 13 rumah sakit yang sebagai rumah sakit private, dan sisanya sebanyak 16 rumah sakit adalah rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS provider. Next. Oke, terlampir ini adalah performance kami di 9 bulan terakhir. Bisa dilihat di sini, baik segi rawat jalan, rawat inap, volume pasien kunjungan sudah mulai kembali normal, dan di kuartal ketiga kita bisa bilang adalah puncak normal dari kunjungan pasien di rumah sakit. Oke, next. Jika kita lihat secara Q on Q, bisa dilihat juga di kuartal ketiga ini secara pertumbuhan pendapatan maupun pertumbuhan volume, pendapatan kita bertumbuh sebesar 10,8% dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2022 lalu, dan untuk rawat inap dan rawat jalan dari segi volume kita bertumbuh sekitar 9,7%. Oke, next. Untuk secara year to date September atau 9 bulan terakhir, berikut adalah pencapaian kami, di mana secara volume, secara revenue, kami bertumbuh di 2,7% di 9 bulan terakhir ini. Kemudian dari segi volume rawat inap, sudah bertumbuh sebanyak 14%. Kemudian dari segi volume rawat jalan bertumbuh sebesar 9,5%. Kemudian dari segi EBITDA kami mencatatkan penurunan sebesar 6,3% dan juga penurunan margin sekitar 3,4%. Ini dikarenakan di tahun 2022 ini masih ada kontribusi dari COVID-19, terutama di kuartal pertama di 2022, di mana kita tahu memang COVID-19 itu secara kompleksitas sangat tinggi, sehingga pada saat era COVID memang terjadi akselerasi atau peningkatan margin EBITDA yang cukup eksponensial selama 2 tahun terakhir itu. Namun di 2023 dikarenakan COVID sudah tidak ada lagi, maka terjadi normalisasi dari segi marginnya. Kemudian untuk pendapatan bersih kami masih di kisaran 742 miliar, ada sedikit penurunan atau 8%, ini dikarenakan tadi sama karena penurunan atas kontribusi COVID-19 di tahun 2023 ini yang sudah tidak ada. Oke, next. Untuk komposisi revenue, secara komposisi revenue kami masih didominasi pertumbuhan dari obat-obatan. Ini secara kontribusi tidak ada perubahan di dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kemudian penunjang medis ini nomor 2 di 25%, akomodasi rawat inap 13%, serta ruang operasi dan lainnya kurang lebih sekitar 19% secara digabung. Untuk pendapatan kami masih sebagian besar didominasi oleh pendapatan rawat inap, yaitu sebesar 67% di 9 bulan terakhir ini, dan pendapatan rawat jalan sebesar 33%. Okay, next. Untuk total CAPEX yang kami anggarkan di tahun 2023 ini adalah sekitar 800 miliar. Ini dikarenakan kami akan membuka 3 rumah sakit, 2 sudah terbuka di bulan Januari, dan rumah sakit terakhir kita baru buka di tanggal 25 November kemarin. Total serapan anggaran CAPEX kami per 9 bulan terakhir di 529 miliar. Oke, next. Kemudian kami memiliki struktur neraca atau balance sheet yang sangat kuat. Kami saat ini tidak memiliki hutang bank atau net cash, dan posisi net operating cycle kami di 7 hari. Ya, oke, next. Terakhir ini adalah digitalisasi rumah sakit. Mitra keluarga kita juga berfokus di area digital, di mana kita, boleh di next. Kita meluncurkan salah satu inisiatif kami sejak tahun 2017, kita sudah melakukan integrasi atau kita melakukan peremajaan sistem, di mana sekarang kami sudah menggunakan SAP, di mana SAP ini lebih terintegrasi, jadi dimanapun pasien sekarang ke rumah sakit mitra keluarga, mereka tidak perlu mendaftar sebagai pasien baru lagi, karena sekarang jika pasien sudah datang ke satu rumah sakit mitra keluarga, maka medical record maupun juga data pasien itu akan terintegrasi ke seluruh jaringan mitra keluarga rumah sakit kita. Oke, next. Kemudian dari sisi telekonsultasi dan juga e-farmasi, kami memiliki Altea Care. Ini adalah salah satu layanan e-commerce kami, di mana dari Altea Care ini kita bisa melakukan telekonsultasi dan juga pembelian obat secara online. Oke, next. Di sisi lain juga kami memiliki Patient Escort Apps, yaitu mitra keluarga apps,
yang bertujuan untuk memudahkan pasien-pasien yang akan datang ke rumah sakit mitra keluarga, di mana melalui mitra apps ini pasien bisa melakukan booking online, melakukan pendaftaran, melihat antrian juga, sehingga pasien tidak perlu menunggu terlalu lama di rumah sakit. Dan juga ke depan kita akan memperluas apps ini dengan menambah fitur-fitur seperti pembayaran dan juga penambahan untuk e-medical record untuk bisa masuk ke dalam mitra keluarga apps tersebut. Oke, demikian mungkin paparan singkat dari saya sekitar terhadap PT Mitra Keluarga Karya Tbk. Kemudian untuk sesi tanya jawab saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pemaparan terkait perkembangan industri sektor kesehatan, terutama dari pandemi COVID-19 dan juga kinerja dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Baik Bapak Ibu, agenda selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan kami telah memilih beberapa pertanyaan yang masuk di kolom live chat pada aplikasi Zoom. Dan sebelumnya kami ingatkan bagi para peserta yang ingin bertanya, mohon disebutkan nama dan juga lokasinya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja saya akan bacakan pertanyaan pertama dengan nama Rizky Rayendra. Ini dari Bisnis Indonesia. Ada 3 pertanyaan sebenarnya, tapi beberapa pertanyaan tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Aditya Wijaya. Saya akan membacakan untuk pertanyaan pertama, mungkin di-review singkat saja nanti Bapak. Yang pertama adalah pendapatan Mika naik secara year on year di kuartal ketiga 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022. Namun, di sisi lain, laba bersih perseroan justru turun. Apa yang menjadi penyebabnya? Mungkin langsung dijawab saja kepada Ibu Joyce atau Bapak Aditya. Kami persilakan waktu dan tempat. Selamat pagi, saya jawab langsung. Jadi memang benar pendapatan mitra keluarga mengalami penaikan, tetapi secara laba bersih atau rasionya mengalami penurunan. Ada beberapa hal. Satu adalah di sini kita bisa melihat perbedaan dari segi mix penyakit-penyakit yang dihandle di tahun 2022 versus tahun 2023. Di tahun 2022 kebanyakan penyakit yang dihandle adalah COVID-19 masih mendominasi di tahun 2022, sedangkan tahun 2023 COVID sudah tidak mendominasi. Sehingga memang ada perbedaan antara dari segi revenue per patient atau intensitas pendapatan antara COVID versus non-COVID, dan COVID jauh lebih tinggi sehingga menyebabkan gross profit maupun operating profit mengalami penurunan sebagai akibat dari dampak case mix yang berbeda antara 2002 dan 2003. Selain itu juga hal ini disebabkan another issue adalah mitra keluarga baru saja membuka 3 rumah sakit dalam periode 12 bulan yang lalu, yaitu Deltamas, terus kemudian juga di Pamulang dan juga Selawi. Dan terakhir ini adalah Grand Wisata, jadi total 4. Hal ini juga yang menyebabkan adanya pressure terhadap operating profit margin. Karena dengan pembukaan baru rumah sakit, kita perlu pre-op cost sebelum rumah sakit tersebut berjalan. Antara lain kita harus menyiapkan karyawan untuk di training sebelum rumah sakit tersebut bisa menghasilkan income ataupun beroperasi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Joyce. Untuk jawaban pertanyaan pertama masih dari Rizky Rayendra. Nah, untuk pertanyaan kedua masih dari orang yang sama ini. Ini pun sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Aditya Wijaya. Bagaimana progres pembangunan rumah sakit baru Mika hingga akhir tahun 2023. Kemudian lalu bagaimana rencana ekspansi pembangunan maupun akuisisi rumah sakit baru di 2024 mendatang. Dan mungkin perlu penekanan yang tadi mungkin belum sempat disampaikan, berapa estimasi nilai investasi per rumah sakit dan sumber dananya dari mana? Silakan untuk Ibu Joyce ataupun Bapak Aditya. Silakan Adit, dilanjutin. Untuk pembangunan rumah sakit, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, untuk rumah sakit kami yang ke-30 di Deltamas akan sudah kita buka per hari Sabtu kemarin, tepatnya tanggal 25 November.
Dan untuk serapan anggaran CAPEX per 9 bulan tadi hampir 560 miliar, dan kita estimasi ya sampai akhir tahun nanti kurang lebih di 800 miliar. Karena setelah yang untuk Grand Wisata nanti baru akan tercapture di full year atau di akhir tahun nanti untuk secara depresinya. Kemudian, kemudian untuk akuisisi rumah sakit saat ini mungkin di pipeline kami masih belum ada. Kemudian untuk investasinya sendiri saat ini semua berasal dari internal cash. Seperti yang tadi saya bilang, kita tidak punya hutang, kita masih punya cash kurang lebih 1,6 triliun di neraca, jadi ekspansi semua masih dari internal cash kami. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, ini masih dari Rizky Rayendra, ini Bapak Ibu. Mika menganggarkan CAPEX-nya di 500 miliar rupiah untuk 2023. Berapa serapannya hingga kuartal ketiga atau kuartal terakhir ini, dan untuk apa saja? Dan untuk tahun 2004, berapa belanja modal yang disiapkan Mika, dan bagaimana juga untuk alokasi ke depannya? Oke, mungkin untuk 2023 total serapannya sudah per 9 bulan terakhir sudah 529 miliar. Ini sebagian besar memang terkait dengan pembangunan rumah sakit baru. Jadi memang CAPEX kami sangat related dengan pembangunan rumah sakit baru, di mana kita sudah buka 2 di Januari dan 1 di bulan November ini. Dan untuk tahun depan kurang lebih sama, mungkin profil CAPEX kami dikarenakan rencana kami akan membuka kurang lebih sekitar 2 rumah sakit lagi di tahun depan. Target CAPEX kami saat ini secara final kami belum punya guidance. Kita akan segera umumkan setelah budget atau guidance kami sudah fix, Pak. Baik, jawaban untuk Rizky Rayendra dari Bisnis Indonesia, dan semoga bisa menjadi referensi. Bapak Ibu, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dengan nama Imade Sentana. Tidak menyebutkan lokasinya di mana. Pertanyaannya adalah, berapa dana yang dilokasikan untuk akuisisi dalam waktu 3-5 tahun ke depan, dan apakah mitra keluarga akan menggunakan advisor untuk mencari target akuisisi selanjutnya? Oke, terima kasih. Saya ambil jawab pertanyaan ini. Jadi memang terkait dengan akuisisi, ini sesuatu yang sifatnya opportunistic, jadi memang tidak bisa ditargetkan berapa jumlah akuisisi untuk 3 tahun ke 5 tahun ke depan. Namun secara strategi, mitra keluarga plays important, kita taruh strategi utama kita selain Greenfield Expansion Plan juga termasuk strategi untuk akuisisi. Jadi akuisisi ini kenapa kita rasakan ini sangat penting buat mitra keluarga, karena memang kalau kita lihat bisnis yang diakuisisi itu sifatnya homogen, sehingga ini akan sangat membantu terkait integrasi setelah pasca akuisisi. Namun memang sangat sulit untuk dialokasikan berapa waktu 3-5 tahun ke depan. Tapi memang kita sudah ada tim yang memang secara berkala menerima beberapa proposal terkait dengan target akuisisi yang masuk ke meja kami. Apakah kami menggunakan advisor untuk mencari target akuisisi? Secara general iya, tetapi memang karena bisnisnya ini sifatnya homogen, sebagian besar pekerjaan terkait commercial due diligence kami lakukan sendiri. Tetapi untuk legal, untuk financial advisor, kami memang menggunakan advisor. Baik, terima kasih Ibu Joyce. Jawaban untuk Imade Sentana dari peserta, dan terima kasih juga sudah bergabung. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini. Ada Musa Iskandar, dan kali ini juga tidak menyebutkan lokasinya. Pertanyaannya adalah, apakah rencana Rumah Sakit Mika ekspansi keluar pulau juga setelah COVID-19? Kemudian strategi apa lagi untuk perkembangan Mika ke depannya? Oke, saya jawab. Jadi memang terkait dengan perkembangan, jadi mitra keluarga saat ini kami masih memfokuskan ke 2 kota besar di Pulau Jawa, yaitu Jakarta dan Surabaya. Ini untuk brand mitra keluarga. Namun untuk Kasih Group kami masuk ke kota-kota kecil di luar Jakarta dan Surabaya dan terpusat di Jawa Barat. Jadi memang untuk spek rumah sakit besar seperti mitra keluarga kami masih berfokus di 2 kota tersebut, tetapi pada saat ini kami juga sedang menggodok beberapa
kota-kota lain di luar Jakarta dan Surabaya untuk pengembangan secara greenfield mitra keluarga ke depannya. Jadi kita masih melakukan penggodokan untuk terkait terutama persiapan dari segi supply-nya. Terkait dari demand, seharusnya demand terhadap healthcare ini tidak menjadi sesuatu isu atau kendala terbesar, tetapi memang kendala yang kami hadapi lebih ke arah tersedianya supply, yaitu seperti dokter, kemudian juga perawat-perawat dan tenaga medis lainnya sehingga rumah sakit dapat beroperasi. Terus kemudian pertanyaan mengenai strategi mitra keluarga, jadi memang masih berpusat pada penambahan titik-titik rumah sakit untuk melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi itu strategi utamanya, dan juga at the same time di titik-titik atau di rumah sakit kami yang sudah beroperasi, kami terus meningkatkan kompleksitas dari pelayanan dengan penambahan alat, penambahan dokter-dokter, sehingga layanannya menjadi lebih komprehensif. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Joyce atas penjelasannya dan tadi menjawab pertanyaan dari Musa Iskandar ini. Ya, selanjutnya ada pertanyaan yang juga baru masuk ini. Terima kasih sudah bergabung. Dengan ID William, investor individu ini. Ada yang tahu berapa lama payback for investing seiring dengan ekspansi mitra keluarga? Oke, saya jawab. Jadi memang untuk tipikal investasi mitra keluarga di mana kita membangun sampai dengan 200 bed hospital dan juga berlokasi di Jakarta, Greater Jakarta dan Surabaya area. Jadi memang total investasi yang kita spend adalah sekitar 20 sampai 25 juta dolar atau mencapai 300 miliar rupiah. Nah, untuk dengan nilai total investasi berkisar di antara angka tersebut, maka payback periodnya adalah mencapai 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 8 tahun itu kurang lebih adalah payback period profile untuk pembangunan rumah sakit mitra keluarga secara greenfield. Terima kasih. Baik, jawaban untuk William, investor individu. Terima kasih juga sudah bergabung dan tampaknya jawaban dari pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini dan semoga bisa menjadi referensi ini bagi peserta terkait juga dengan prospek dari industri bisnis yang akan dijalankan oleh Mika ke depannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya dan semoga menjadi referensi bagi peserta yang sudah hadir. Dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktu kita cukup terbatas dan kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta. Dan sebelum paparan publik perseroan ini kita tutup, mohon berkenan dari PT Keluarga Karya Sehat TBK untuk memberikan closing statement kepada para peserta. Kami persilakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang mitra keluarga seperti yang kita tahu bisnis kami adalah bisnis rumah sakit dan kami melihat bahwa secara makro bisnis ini adalah sangat luar biasa sekali opportunity-nya karena bagaimanapun juga kalau kita lihat beberapa statistik yang ada adalah ketersediaan dokter ini masih sangat terbatas dan juga dengan keluarnya undang-undang Omnibus Law di dalam segi healthcare atau di dunia kesehatan ini sangat akan membantu terkait dengan ketersediaan supply dari tenaga medis di Indonesia. Jadi memang seperti yang kita tahu spending untuk healthcare masih sangat rendah dan pemerintah komitmen terhadap dunia kesehatan ini sangat terlihat. Jadi inilah yang menyebabkan saya sangat optimis bahwa industri kesehatan akan berjaya di tahun-tahun ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Joyce Vidyanti Handayani, Direktur PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK. Ya, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di dalam paparan publik PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK kali ini. Sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggaraan, kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK dan juga kepada para peserta. Sampai jumpa di acara Public Expose Live mendatang. Saya David San Oval, aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.